Izin Pak, mungkin apakah ini kelanjutan dari COVID, menyikapi dampak COVID dan lain sebagainya. Kalau saya lewat ke depan, Siap. itu ada spanduk ya, ada spanduk nih, Kampung Tangguh Jaya. Ceritanya Kampung Tangguh Jaya ini suatu perkampungan. Bismillah, Ulu Alba Podcast. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam hanya milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini hari yang sangat spesial, di mana hari ini Ulu Alba Podcast kembali menyapa halayak. Insya Allah manfaat dan memberikan manfaat dalam rangka proses edukasi. Hari ini kami kedatangan dua sahabat yang luar biasa. Yang satu Pak RW Teguh, sehat Pak RW. Alhamdulillah. Yang satu Pak Haji Usman, sehat Pak Haji Usman. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa Pak Haji Usman dan Pak RW. Pak RW, kita sama-sama dulu di Arafah. Kita sama-sama dulu di Muzdalifah dan Mina di Masjidil Haram tahun 2007. Masih ingat ya Pak RW ya? Alhamdulillah masih ingat Pak. Saya selalu sampaikan bahwa haji mabrur itu ketika pulang dari haji itu manfaat buat masyarakat di antara selain yang lain-lainnya. Pulang dari haji, Pak Teguh jadi RW. Amanah. Diberikan amanah oleh Allah yang berat, menuai kritik, menuai dorongan, menuai saran dan lain sebagainya. Pak Haji Usman juga jadi pengurus RW juga luar biasa, dua-duanya luar biasa. Nah, bagaimana Pak RW selama sekarang ini jadi RW di Islamik ini yang kedua ya Pak ya? Alhamdulillah. Periode yang kedua ya? Iya. Bagaimana tuh pengalamannya Pak tentang kritiknya, tentang sarannya? Yang saya tahu kritik dan saran itu jadi rahmah dan pendewasaan ya Pak ya? Baik, gimana ke Pak RW Teguh dulu silakan. Terima kasih Pak Adiana. Iya. Ini mengingatkan saya, mengenang saya. Masya Allah. Sama Pak Haji ini luar biasa tahun 2007 ya. Iya. 2007 ini luar biasa pengalaman saya. Kalau ketemu Pak Haji ini langsung terngiang. Mungkin sama Pak Usman juga. Iya. Prosesnya ini loh ya. Iya. Proses saya mendapatkan haji itu kan last minute ya. Betul ya Pak. Betul. Last minute, harusnya saya nggak dapat Iya. kuota. Kalau nggak hari itu saya bayar, Iya. mungkin saya nggak ikut waktu itu sama Betul. rombongan Pak Haji sama istri saya. Alhamdulillah. Sampai saya di dalam Bank Mandiri itu udah ditutup rolling door. Aduh ya Allah, Tuhan ternyata Allah mengizinkan saya berangkat, Pak. Betul. Pak Diana. Betul. Alhamdulillah. Di sana juga banyak pengalaman kita bersama sama Pak Haji Usman. Suka dukanya kita bertiga ya, insya Allah Iya. menjadi kenangan hidup Luar biasa. ya Pak ya. Pulang dari ini kan kata Bapak tadi kan saya jadi RW. Saya juga bingung, Pak. Betul. Nggak mimpi-mimpi ya Pak ya? Nggak mimpi, Atomnya Pak. dikasih amanah jadi RW orang nomor 1 di Islamik. Jadi saya dikasih dua kejutan. Betul. Satu kejutan pertama, saya harus naik haji Betul. tahun 2007. Pulang saya nggak mimpi-mimpi saya harus jadi RW. Masya Allah. Iya. Saya nggak biasa berorganisasi, saya nggak biasa menghadapi masalah-masalah sosial. Betul. Saya orang teknik. Iya. Yang berhubungan dengan skala sosial. Betul. Ini yang membuat berat saya sebenarnya. Cuman tapi disitulah saya ternyata mengalami pengalaman ya, pendewasaan saya dalam hidup. Ternyata begini menghadapi kehidupan di masyarakat. Iya. Terus yang heterogen, Betul. yang kepala boleh sama hitam tapi pemikiran bisa berbeda. Betul. Di sini di Islamik ini RW ini kayak mirip-mirip politik kecil di Indonesia, Pak. Gubernur rasa presiden. Iya. Ngobrol bisa kayak temen, Pak. Padahal tiba-tiba dia musuh, Pak. Iya. Lawan politik bisa. Seperti itu. Tapi Luar jujur biasa. ya Pak, sesuatu yang tidak terduga pulang dari haji jadi RW. Dan kita kan kalau waktu lagi haji juga kan ya Allah wa tijaratan lan tabur.
rezeki, perdagangan yang terus meningkat, dan rezeki yang meningkat. Tidak diduga, dengan amanah jadi RW, jadi pengurus RW, kalau kita coba hitung-hitungan, rezeki juga terbuka ya Pak ya? Insya Allah ada aja lah. Iya, Mengalir Pak. betul, betul. Baik, Pak Haji Usman, sama kita ingat dari Jafaria ada jalan ke tempat lontar jumroh. Dari lontar jumroh jalan lagi ke Jafaria. Iya betul. Luar biasa, kesabaran luar biasa Luar Pak. biasa Pak. Pak Haji Yudi, Iya. Pak Fusilat. Pak Haji Fusilat dan lain sebagainya, mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah pulang dari haji, Pak, nyaman, tentram, kita bercengkrama di kantor RW. Oh, luar biasa. Gimana pengalaman Pak Haji Usman ini? Alhamdulillah Pak Hadiana sejak 2021 berarti sudah 14 tahun 14 ya. tahun ya. Alhamdulillah kondisi saya dan keluarga khususnya sehat. Kemudian kita memang sudah diberikan petunjuk sama Allah ya. Iya. Setelah pulang haji sampai sekarang pun kita selalu bersatu Pak. Setuju, ya. Selalu bersatu untuk mungkin secara nggak ini seolah diberikan tugas untuk lingkungan. Betul. Ya masalah lingkungan kan ngurus lingkungan kan ada pro ada kontra biasa lah. Oh, Ya, iya, itu nggak iya. mungkin betul semuanya pasti ada masalah-masalah yang kita hadapi, tapi kita hadapi dengan tenang, dengan sabar. Betul. Iya. Nah saat itu memang Pak Haji kedua 2 kali periode ini yang selalu saya dampingi memang sifatnya selalu sabar. Betul, betul, betul. Walaupun dapat goncangan fitnahan apalagi Pak. Iya. Kan? Karena memang modal di organisasi sabar. Itu Pak. Ternyata modal di organisasi mungkin ya di Sabar. sabar ya Pak. Ya? Karena betul, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dulu saya sampaikan di Madinah, Pak, bahwa Rasulullah berdoa di timur Masjid Nabawi, yang sekarang jadi Masjid Ijabah itu. Iya. Doa yang pertama, ya Allah, hindarkan azab banjir keseluruhan dari, walaupun umatku ini banyak dosanya, hindarkan dari azab banjir secara keseluruhan di Ijabah. Iya. Yang kedua, ya Allah, hindarkan azab wabah penyakit secara keseluruhan di Ijabah. Yang ketiga, hindarkan perbedaan pendapat di antara umatku, itu yang ada di Ijabah. Ya, insya Allah. Jadi modal organisasi itu sabar. Betul Pak. Nah, pertanyaan kedua Pak RW, bagaimana kondisi Islamik dengan zaman wabah COVID ini Pak? Saya sendiri mengalami tanggal 23 bulan November saya kena waktu itu. Ya. Kena COVID. Darah saya oksigennya sampai turun sampai 90. Saya udah ngap. Yang akhirnya saya koordinasi ke puskesmas, saya dirawat di Siloam. Bagaimana dengan lingkungan Islamik ini ketika di mana-mana ada wabah COVID? Apakah Islamik ini bebas dari COVID ataukah ada beberapa yang juga yang pakai logika, ngapain takut sama COVID, takut sama Allah? Ada aja yang begitu. Justru juga kalau kita lihat dari data ya Pak, Ya. Banten zona merah itu Tangerang. Tangerang yang paling merah itu Kelapa Dua. Ya. Nah, bagaimana dengan Islamik Pak RW? Alhamdulillah, ini pertanyaan berat ya. Berat kejawabnya tapi nyata Buat edukasi ya Pak, buat masyarakat. buat ya. masyarakat. Memang kita berharap di RW 14 ini tidak menjadi zona merah. Amin ya. Ternyata RW 14 ini masuk kategori zona merah. Zona merah. Di RW 14 Kelapa 2. Khusus Kelurahan Kelapa Kelurahan Dua. Betul. Kelurahan Kelapa 2. Betul. Iya. Ya itu karena saya lihat masyarakat Kelapa Dua ini, kecamatan Kelapa Dua ini Islamik ini Pak adalah etalasenya Tangerang. Etalasenya Tangerang artinya semua strata ada di Kelapa Dua. Iya. Beda punten kalau dengan Ronjol dan sebagainya. Tangerang ini kerjanya di Jakarta. Banyak. Orang Jakarta ini pulang kerjanya ke Tangerang kan begitu. Iya, betul. Transferan Jakarta. Iya, betul. Kalau melihat data, saya lihat memang kan karena heterogen banyak pemikiran di orang Islam itu orang pinter Pak. Betul. Berat Pak kalau Betul. kalau kita nggak sedikit punya ilmunya gitu dan Betul. belajar gimana menghadapi si fulan beda, Betul. ngadepin si fulan beda.
Betul, Gitu. betul. Harus yang- betul-betul matang ya. Harus matang, Pak. Kalau Iya kan Islamik ini sampai DPR RI ada di ada, Islamik. Pak. Yang dirjennya ada, Betul. DPR RI-nya ada, Iya. yang wakil MPR-nya ada. Betul. Iya. Belum Pengusahanya banyak. Pengusahanya luar biasa banyak. Jadi ini bagaimana kita pola pikirnya beda. Betul. Yang dari sisi agamis ya, Iya. itu juga keilmuannya tinggi-tinggi lah, kita anggap cukup tinggi. Iya. Jadi kita mesti mengimbang ini Pak, bahasa-bahasa mereka kan. Jadi seperti di satu masjid ada yang tidak mau menjalankan prokes dalam hal ibadahannya, peribadatannya. Rapat Bisa rapat barisan, tidak mau pakai masker, tapi jamaahnya juga ada. Jadi silakan. Tapi imamnya ini menginstruksikan buka masker karena kita akan menghadap Allah gitu. Itu runutannya hadis. Iya. Betul juga. Betul. Gitu. Ada yang berpikiran kita juga ini runutannya hadis karena ngikuti MUI dan lain Betul, sebagainya betul. gitu kan. Nah, ini cantik jadi kita harus bermain cantik gitu ya. Iya, betul. Saya juga sebagai RW juga harus memberi contoh yang baik. Betul. Walaupun ya kadang-kadang ya memang kita ikutin gimana kondisi di masjid masing-masing Baik, betul. gitu. Pak izin, Islamik kan banyak yang COVID. Iya, Pak. Waktu itu panik kita. Baik. Ada juga yang wafat karena COVID ya. Di Alhamdulillah antaranya jamaah kami Pak Hadi Sutiarso. Ya, itu Villa Ilhami ya, Pak. Kami RW RW. 14. Ya, mudah-mudahan bagi mereka yang wafat karena COVID, Allah terima iman Islam. Amin. Atau yang barangkali sekarang ada yang lagi kena COVID, mudah-mudahan Allah sehatkan ya. Amin. Amin. Ya, Insya Allah. Dan izin Pak, mungkin apakah ini kelanjutan dari COVID, menyikapi dampak COVID dan lain sebagainya. Kalau saya lewat ke depan, Siap. itu ada spanduk ya. Ada spanduk nih, Kampung Tangguh Jaya, Kelurahan Kelapa II. Ini sekelurahan Kelapa II semuanya atau hanya Islamik aja nih Kampung Tangguh Jaya ini Pak? Ini apa Kampung Tangguh Jaya ini? Biar barangkali jangan-jangan pengurus RW itu belum tahu. Pak Haji Ana. Awalnya saya juga nggak tahu. Kampung Tangguh kan kuat ya kan. Iya. Berarti nggak bisa dicegah lah. Betul. Nah, setelah saya baca-baca di Google itu, Iya. nah, ceritanya Kampung Tangguh Jaya ini suatu perkampungan yang banyak korban COVID-nya. Oh, kalau di wilayah mah IDT. Dan ini atas dasar inisiator Kapolda Metro Jaya, Pak. Oh, pantesan di sini ada Polda Metro Jaya, ada juga Pemda. Di situ ada Koramil ya, Pak? Koramil. Iya. Ini program Kapolda. Kapolda. Yang lain dukung. Masya Allah. Se-Jabodetabek sebenarnya Pak program ini, bukan hanya di Tangerang saja. Jakarta Iya. juga ada, Kampung Tangguh Jaya apa namanya, di Bekasi, di Depok pun ada. Tapi ini untuk Kelapa II ini hanya Islamik aja ya? Betul. Bonang enggak? Bonang lain kelurahan. Lain kelurahan ya? Kelurahan Kelapa II, Dayung enggak? RW 14. Oh, Jadi kelurahan diperkecil, Kelurahan Kelapa II, RW RW 14 yang paling banyak korbannya. Jadi Kampung Tangguh ini adalah, Kampung Tangguh Jaya ini adalah satu program yang digulirkan bagi kampung atau RW yang banyak korban COVID-nya. Betul. Itu Masya Allah. program Kapolda, Bapak Fadil Imron ya. Iya. Nah, itu. Sebenarnya namanya sih canggih ya, keren gitu. Kampung Tangguh Jaya. Ternyata itu kampung yang banyak korban COVID-nya, makanya satu RW khusus di Kelapa II, RW yang zona merah itu RW 14. Masya Allah. Jadi kampung saya ini, kampung kita ini Pak. Mudah-mudahan ada jumlahnya berapa gitu ya Pak? Pak ingat nggak jumlah Kurang lebih selama COVID ini, Iya. dari bulan apa ya, tahun kemarin bulan Februari. Iya. itu sekitar 170-an 170 korban COVID. korban COVID. Termasuk saya kali ya Pak? Termasuk Bapak Haji Yana. Saya kena Pak. Anak saya nomor 1 kena. Iya. Anak nomor 2 kena. Mantu lagi hamil juga kena.
panik waktu itu kan. Kebetulan kalau bulan Oktober itu orang kena COVID itu masih Lebih tinggi ya. panik luar biasa. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan kayak udah biasa aja kan begitu. Iya. Di sini menjauh semua Pak. Iya. Iya. Kayak monster tuh. Betul. Kayak monster. Saya pulang dari rumah sakit berat saya. Mau papasan mendadak pakai masker karena mau papasan. Nah, ternyata tidak ada hal yang berat Pak. Tidak ada hal yang berat dan ini Kampung Tangguh Jaya ini saya kira ini adalah satu strategi Ya. untuk membangun psikologis. Ya. Adapun kalau ada yang sudah punten yang wafat karena COVID, mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya. Amin. Amin. Kalau sekarang ada yang lagi kena COVID, apakah dirawat atau isolasi mandiri, semoga cepat Allah sehatkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Targetnya apa nih Pak dari Kampung Tangguh Jaya itu? Tadi kan namanya Kampung Tangguh Jaya adalah kampung di mana di daerah itu banyak yang terkena COVID. Nah, Iya. sekarang targetnya, goalnya apa nih Pak dari Kampung Tangguh Jaya ini? Saya tanya sama petinggi-petinggi wilayah sini lah, Iya. Ibu Camat. Iya. Apa sih hitungan target zona merah itu? Betul. Ternyata zona merah itu dihitungnya dalam 1 minggu ada 10, di atas 10 Pak. Itu juga zona merah standarnya ya. Standarnya. sementara. Oh. Nah, alhamdulillah dengan adanya Pak Fadil Imron ini mengadakan Kampung Tangguh Jaya, malah diplesetkan sekarang Kampung Tangguh Jaya. Silakan. Ya udah. Iya, iya. Memang dari program sebenarnya membuat semangat mensupport Iya, betul. untuk masyarakat ini bahaya gitu. Iya. Penyakit ini bahaya. Mungkin Pak Haji Anda pernah ngalamin kan? Wah, Kayak apa tuh rasanya kan? Saya ngapnya ada Pak, oksigen udah 90, ngapnya ada, rasa nggak ada, lidah nggak jelas rasanya, penciuman juga nggak jelas, makanya saya 12 hari dirawat di Siloam. Oh, Iya, 12 hari. 12 hari Pak. Masya Allah. Tapi saya diem-diem, terus saya ke puskesmas. Jadi dari puskesmas berangkatnya, saya nggak mau ngeganggu lingkungan begitu. Ya, tapi saya lapor juga ke Pak RW, ke Pak RT saya laporan juga, Pak saya kena, saya mohon pamit kalau saya nggak ada ke musola, saya mau dirawat di Siloam gitu. Iya betul Pak. Alhamdulillah sih Pak. Jadi memang ternyata Kampung Tangguh Jaya itu suatu program bagus sekali. Jadi di situ ada program sandang pangannya, harus ada poskonya, menyediakan semua peralatan seperti rumah isoman. Apabila ada warga yang membutuhkan, misalkan kayak orang kontrakan kan itu rumah kecil ya, Betul. ubek-ubekan anak, ibu, istri gitu kan. Iya. Nah, misalkan salah satu anggota keluarganya kena, kan Harus dievakuasi. harus dievakuasi dulu sementara. Betul. Hasil PCR dari puskesmas. Kan kalau nanti dia nggak buru-buru diisolasi dulu sementara, Betul. nah itu kan akan membahayakan anggota keluarga yang Oh, lain. menular. Betul. Menular. Iya. Nah, makanya kita disuruh menyediakan satu ruangan namanya ruang isolasi sementara sebelum penanganan dari pemerintah itu datang. Terus ada sandang pangan seperti perintahnya si sayur mayur dan lain sebagainya, ikan dan lain sebagainya, peternak itu. Dan kebetulan kita sudah ada tim-timnya yang yang mengatur semua. Berarti itu juga luar biasa lingkungan itu ya Pak. Seandainya ada satu warga RW 14 ini yang kena, berarti yang lain juga kepeduliannya luar biasa ya. Ada yang ngirim makanan dan lain sebagainya. Wah, Betul. luar biasa. Luar biasa sih kalau saya lihat Kebersamaan, kepeduliannya masih Betul, tinggi lah ya. Ini barangkali yang dimaksud dengan satu hadis begini Pak. Satu muslim dengan muslim yang lain, satu hamba dengan hamba yang lain, seperti tubuh yang satu. Kalau telunjuk kita terluka, sakitlah seluruh tubuh kita. Kalau satu warga di RW 14 ini kena COVID, maka tergeraklah mereka untuk memperhatikan, menjamin makannya, dan lain sebagainya. Luar biasa. Luar biasa. Pak, yang ketiga Pak RW, Pak Haji Usman. Banyak warga kita kan yang dirumahkan dari kantor, atau penghasilannya yang tadinya luar biasa jadi turun dan lain sebagainya. Nah, strategi mempertahankan ekonomi gimana nih warga Islamik yang
notabene punten di Islam ini kan biaya hidup juga luar biasa tingginya kan gitu Pak. Iya, betul. Pak Usman mau jawab akhirnya. Terima kasih Pak. Iya, Ya, Pak Haji, mangga. saat ada musim COVID memang ada Iya. beberapa warga yang Iya. telah mengalami kemunduran terutama di bidang usaha dagang. Betul. Kalau usaha kantor atau itu kan masih tetap diberikan gaji walaupun ada diberikan setengahnya gitu Pak. Iya. Namun demikian kami fokus kepada orang yang berjualan, berwirausaha, di mana pada saat itu kan nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana, Iya. saja. Berarti kan kita harus memperhatikan. Memang kami sebagai pengurus RW itu sebagai gugus tugas Pak. Masya Gugus Allah. tugas RW pun sebagai gugus tugas di lingkungannya. Betul. Kemudian kami selalu koordinasi, ya kan. Tolong mohon bantuannya Pak RT agar diperhatikan pada warga yang mungkin ada yang pengaruh dengan ekonomi. Iya. Nah, kebetulan di ibu kami juga, terutama di Ibu Maji Salim, sangat Iya. peduli sama sekali Pak. Iya. Bahkan lagi tahun 2020, COVID pertama Iya. itu kita udah menggerakkan inisiatif ibu nggak pakai gerakan. Iya, dan memang ibu-ibu ini luar biasa bunda kita ini. Iya. Apalagi kalau hari Jumat. Hari Jumat. Jumat berkah. Iya. Semua masjid ada makanan gitu kan dari Jumat berkah ini luar biasa. Semoga ibu-ibu semuanya dan bapak-bapaknya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Rezekinya dibukakan dan lain sebagainya. Iya. Nah, Pak RW kan berbagai panik kita ini. Sampai portal ditutup dan lain sebagainya dengan Covid ini. Seumur hidup baru merasakan ini ya Pak. Baru Pak, ini luar biasa ini. Iya. Ini Iya. nggak apa lah ini ya. Iya. Betul-betul pengaruh sekali dengan kehidupan. Dulu Rasulullah memang menyampaikan begini Pak. Saya di zaman, nanti akan datang zaman kata Rasulullah, di mana umatku akan mengalami apa yang dialami olehku, yang dialami oleh Umar, dialami oleh sahabat-sahabat. Apa itu ya Rasulullah? Umar waktu mau pergi ke Palestina, mau deklarasi Palestina begitu, habis dibebaskan, itu Umar balik lagi karena ada satu kampung yang akan dilalui, kampung itu terkena wabah penyakit. Iya. Dan Rasulullah menyampaikan saya di zaman nanti akan datang zaman di zaman umat itu akan datang penyakit namanya penyakit taun. Iya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah penyakit taun itu? Kata Rasulullah, penyakit taun itu adalah satu, sumbernya sulit diketahui. Dua, obatnya sulit diketahui. Yang ketiga, dengan penyakit itu akan banyak menyerenggut nyawa manusia. Dan ujung-ujungnya umatku akan sulit terhalang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Oh, jadi pernah terjadi ya? Iya. Umar sendiri terjegal. Ya Umar, balik lagi. Ada satu kampung menuju Palestina itu yang akan kau lalui. Di situ ada penyakit, wabah penyakit sudah 70.000 warganya wafat. Kalau kau lewat ke situ kau akan terkena penyakit itu. Iya. Umar balik lagi ke Madinah. Dan sekarang terjadi, mungkin ini yang dimaksud oleh Rasulullah penyakit taun itu. Saya sama kalau Pak Pengurus RW, Pak Haji Usman tadi mengatakan orang yang wira swasta itu terkena dampak. Saya sangat terkena dampak Pak. 1 tahun nggak ada umroh. Tahun lalu nggak ada haji. Tahun ini wallahu a'lam regulasi haji juga belum turun, tapi dokumen tentang haji semuanya dijalankan. Dan tadi juga saya habis rapat dari untuk program haji 2021 ini. Masya Allah. Iya, kalau saya berpikir cuma sebagai RW ini kan hanya fasilitator ya. Betul. Kita punya grup-grup WA dan ada Iya. ibu-ibu yang terdampak, keluarga terdampak. Iya. Cuma kita usaha, ayo jualan, apa yang bisa dijual. Yang Betul. penting untuk roda kehidupan ekonomi rumah tangga lah ya. Betul Pak. Kan ada istilah begini Pak. 6 tahun pertama mantap ini COVID makan tabungan. Iya. 6 bulan kesini sampai setahun mindset makan aset. Jadi profesinya jualan. Ada mobil dijual. Betul. Apa dijual. Apalagi pengusaha apa Udah mulai Masya Allah. kelihatan Pak, saya lihat tuh. Iya. Mudah-mudahan. Iya.
semoga lekas berlalu ya Pak. Betul Pak. Insyaallah selalu Pak RW diberikan kesehatan terus oleh Allah. Pak Haji Usman juga sebagai pengurus RW terus sehat oleh Allah, dan semuanya lah, warga kita juga sehat, para sesepuh kita juga sehat ya semuanya, dan mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu sehingga semuanya kembali ke seperti semula, mudah dan mudah insyaallah ya. Pak RW ada kalimat terakhir disampaikan untuk warga satu terkait COVID dan Kampung Jaya ini. Saya coba ya. Iya. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Pak Fadil Imron atas idenya, pemikirannya membuat namanya KTJ, Kampung Tangguh Jaya. Itu yang membuat saya melek, melihat melek, dan memang harus kita mengurus warga itu sungguh-sungguh, dan tidak juga terlepas dengan Pak Dandim, Bu Camat, Pak Lurah yang sangat support puskesmas ya, Bu Dr. Truli itu juga mendukung program itu. Masya Allah. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau-beliau yang melaksanakan, kita hanya petugas lapangan dan kita bisa membantu. Dan untuk masyarakat, saya berharap untuk khususnya RW 14 tetaplah menjalankan protokol prokes, itu protokol kesehatan, dan ikutilah program-program pemerintah seperti vaksin dan lain-lainnya. Insya Allah kalau kita mengikuti program-program pemerintah apa yang diberikan, yang sudah disepakati oleh MUI, mungkin ada sesuatu yang kendala sedikit yang kurang mengena, ya itu adalah biasa Pak, di luar manusia ya Pak. Betul aja Pak. Baik Pak Haji Usman, ada yang disampaikan untuk warga terkait COVID ini, juga untuk tentu seperti Pak RW tadi kepada Metro Jaya dan lain sebagainya. Mangga Pak Haji Usman. Dalam rangka mengurangi pencegahan penyebaran COVID, kami memang sering menghimbau kepada warga melalui RT masing-masing untuk tetap menjaga protokol kesehatan, dan ditambah untuk meningkatkan imun kita, lupa makan vitamin dan obat-obat yang terkait dengan gejala COVID. Betul. Mungkin itu saja Pak, apalagi dengan kita itu walaupun dengan kondisi zona merah, kedatangan di wilayah RW 14, Pak Kapolsek, Pak Dandim, bahkan Bu Camat, Pak Lurah sampai ke puskesmas, seringkali didatangi ke tempat kami ini RW 14. Ya, tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kami juga sebagai pengurus RW tidak mau kan harus membantu pemerintahan di kelurahan. Betul Pak. Baik, dan mudah-mudahan dengan Ulama Podcast ini juga bermanfaat buat masyarakat ya Pak. Ya, sebagai semoga edukasi. Ulama juga Amin Pak. jaya terus Pak ya. Amin Pak, amin. Semoga Dan lancar melalui ini ya. Amin. Jalan lagi program. Amin insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan Ulama Podcast ini ada manfaatnya. Jangan lupa kepada sahabat, warga Islamik dan semua sahabat, insyaallah informasi yang manfaat ini jangan lupa di subscribe, share, dan like. Terima kasih. Kita baca Fatihah untuk saudara-saudara kita, khususnya warga Islamik dan umumnya semuanya yang wafat karena COVID. Mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya. Yang sekarang masih isolasi atau dirawat, mudah-mudahan Allah sehatkan. Amin. Ala hadiniya wal qinatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak RW, terima kasih atas kehadirannya Pak RW. Luar biasa. Ya, Pak Haji Usman, terima kasih atas kehadirannya. Salam buat teman-teman di Pendopo. Saya lama nggak kumpul-kumpul sejak COVID ini ya. Maklumlah suasana lagi seperti ini. Bukan narik diri dari silaturahmi.
Ya, salam untuk semuanya, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.